Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas apa itu identitas negara. Setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas negara yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Identitas negara dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Lagu Rimang Kemambang merupakan lagu daerah yang berasal dari Lahat Sumatera Selatan. Lagu ini diciptakan oleh Febri Suhardianto. Nama Rimang Kemambang memiliki arti yang begitu lekat dengan fungsi dari taman itu sendiri. Ribang artinya senang, dan Kemambang artinya beramai-ramai. Oleh karenanya, taman ini sangat tepat dipilih untuk jadi tempat menghabiskan waktu bersama keluarga. Sejarah batik Pekalongan tidak tercatat secara resmi kapan ia mulai dikenal di Pekalongan. Namun, menurut perkiraan, batik ini sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800-an. Dan pola batik itu sudah ada yang dibuat sekitar tahun 1802, seperti pola pohon kecil berupa bahan baju. Batik Pekalongan ini memiliki ciri yang khas. Yang pertama, yaitu warnanya cerah dan beragam. Yang kedua, dipenuhi dengan garis, titik, dan terlihat sangat ramai. Yang ketiga itu, mayoritas motifnya bertema bunga atau tanaman. Batik Pekalongan dengan motif 7 rupa inilah salah satu motif yang cukup terkenal di Pekalongan. Konon katanya es kacang merah ini sudah terkenal di daerah Palembang sejak tahun 1980-an. Kacang merah ini merupakan minuman yang khas dari daerah kota Palembang. Kacang merah minuman ini merupakan perpaduan antara kacang merah kecil dan gula merah, serta ditambahkan dengan kayu manis dan susu kental manis. Di mana lagu Soleram ini tidak hanya warga negara Indonesia saja yang menyukainya, tetapi warga negara asing juga menyukainya. Dikarenakan lagu Soleram ini pendek dan mudah untuk diingat. Lirik dari lagu Soleram ini nyaman untuk didengar sehingga membuat yang pendengarnya sampai tertidur. Lagu pengantar tidur itu memiliki pesan, yaitu supaya anak itu menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan tetap melestarikan kebudayaannya. Lagu Soleram ini juga memiliki arti, yaitu untuk menjaga tali silaturahmi supaya tidak adanya perpecahan antar golongan. Barang berbisa, pisangku belum masak.
Sejarah tentang lagu Ampar-Ampar Pisang ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat sebuah kue atau makanan yang terbuat dari pisang. Makanan ini bernama rimpi. Cara membuat makanan ini adalah dengan cara pisang diampar atau disusun, kemudian dibiarkan hingga hampir matang mendekati busuk. Pecel adalah racikan sayur yang dibumbui kacang. Pecel ternyata sudah ada sejak abad ke-9, bahkan diprediksi lahir sebelum Masehi karena komposisinya terdiri dari banyak sayuran, bahkan kerap disebut dengan saladnya Indonesia. Berikut adalah siomay yang berasal dari Bandung. Siomay adalah makanan yang mulanya berasal dari Tiongkok Cina. Makanan ini dibawakan oleh pedagang-pedagang dari Tiongkok menuju Indonesia dan cukup melekat pada nama daerah di Jawa Barat yaitu Bandung. Asal-muasal siomay Bandung ialah ketika seorang ibu keturunan Cina warga negara Bandung itu memenangi kejuaraan membuat siomay pada acara Cap Gomeh. Jadi sejak itulah nama Bandung melekat pada makanan ini. Makanan berbentuk bulat, kenyal, berisi ikan gurih disiram bumbu kacang dan kecap hingga menjadi makanan yang digemari masyarakat tanah air. Model merupakan nama salah satu kuliner khas Palembang. Model dibuat dari adonan yang sama dengan pempek kapal selam. Bedanya, model diisi dengan tahu dan digoreng sebelum disaji. Pada waktu dihidangkan, model dicampur dengan kuah model yang terbuat dari kaldu udang. Selain dicampur dengan bihun, biasanya dicampur dengan timun dan ebi. Kuah model dibuat dengan menggunakan bahan-bahan antara lain seperti udang, bawang merah dan putih, daun seledri, daun sedap malam, jamur kuping, dan merica. Sejarah tari Sajojo. Tari ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari pulau paling timur Indonesia alias Papua. Tarian yang tergolong tarian pergaulan ini bebas dibawakan oleh siapa saja baik pria maupun wanita tanpa ada batasan usia. Tarian Sajojo ini dipentaskan untuk melengkapi acara seremoni adat di kalangan masyarakat Papua, dan tarian ini juga mulai digunakan untuk ajang penyambutan tamu terhormat yang berkunjung ke Papua dan berbagai acara budaya lainnya. Nama tarian Sajojo ini diambil dari lagu berjudul Sajojo yang menceritakan tentang seorang gadis desa yang didambakan dan dikasihi oleh keluarganya serta para pria di desanya. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa dari daerah Lahat. Bahasa daerah Lahat itu termasuk Melayu, termasuk dalam membuat bahasa Melayu. Dan keempat kelompok suku ini menggunakan bahasa yang sama. Yang membedakan adalah dialek mereka yang berbeda-beda. Contohnya itu kalau Palembang Apo, kalau Lahat itu umumnya menggunakan K. Misalnya Apo Sabar diganti dengan Apo Sabar. Yuk, kita sebagai generasi muda ikut melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara menjaga, menghargai, dan mencintai.